Assalamualaikum Pak Iqbal dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang ICPAPET atau International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Adapun anggota kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Fawas, Zevanya, Mariza Jili, dan saya sendiri, Feren. Kesadaran global mengenai tindakan penghilangan paksa sebagai pelanggaran hak asasi manusia mulai meningkat di akhir abad ke-20. Sebelum ICPAPET diadopsi oleh Majelis Umum PBB di tahun 2007, perhatian formal terhadap isu penghilangan paksa sudah dimulai saat dibentuknya Working Group on Enforced and Involuntary Disappearance atau WGEID di tahun 1980. Kelompok kerja ini dibentuk oleh PBB untuk menerima laporan tentang kasus-kasus penghilangan paksa, kemudian untuk menyelidiki laporan yang masuk, dan memberikan bantuan kepada keluarga korban penghilangan. Nah, pada pertemuan mereka yang ke-47 di tahun 1992, Majelis Umum PBB mengadopsi Declaration on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance dan meminta negara-negara untuk menghormati deklarasi tersebut. Kemudian mulai tahun 1992, kelompok kerja ini rutin melaporkan berjalannya implementasi deklarasi tersebut, serta tantangan-tantangan yang dihadapi setiap setahun sekali. Pelaporan ini juga mengundang kerabat orang-orang yang hilang, organisasi yang merepresentasikan mereka, serta berbagai organisasi HAM untuk menginformasikan langkah-langkah yang diambil badan pemerintahan untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut secara nyata. Salah satu tantangan paling besar yang ada dalam mengimplementasikan deklarasi tersebut adalah kurangnya instrumen hukum internasional yang kuat dan mengikat untuk menghadapi masalah penghilangan paksa. Deklarasi tahun 1992 ini sendiri tidak bersifat mengikat, meski WGID juga sudah berusaha menekankan di setiap laporan tahunan mereka agar negara-negara wajib mengimplementasikan deklarasi ini. Diskusi mengenai kebutuhan akan instrumen hukum internasional ini sempat berujung di jalan buntu pada tahun 2001, di mana Komisi HAM PBB akhirnya menunjuk ahli independen Manfred Nowak untuk meneliti celah dalam isu perlindungan ini. Dalam laporannya, Nowak mengidentifikasikan beberapa kesenjangan dalam perlindungan dan pencegahan penghilangan paksa secara internasional dan menyatakan bahwa secara jelas menunjukkan perlunya instrumen normatif yang mengikat secara hukum untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Setelahnya, penyusunan draft covenant dimulai pada tahun 2007, dan pada akhirnya di tahun 2007, Majelis Umum PBB resmi mengadopsi International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance atau ICPAPET. Isu-isu yang dibahas dalam Covenant ICPAPET tercantum dalam 25 artikel yang akan saya jabarkan sebagai berikut. Pada artikel pertama, kejahatan penghilangan paksa merupakan pelanggaran HAM bahkan dalam situasi perang, kondisi politik yang tidak stabil, dan keadaan darurat lainnya. Pada artikel kedua, kejahatan penghilangan paksa adalah penahanan atau penculikan terhadap seseorang yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang mendapatkan otorisasi dan dukungan dari pemerintah negara, diikuti dengan usaha penempatan korban sehingga berada di luar perlindungan hukum. Pada artikel ketiga, setiap negara dihimbau untuk mengambil tindakan untuk melakukan investigasi terhadap tindakan yang disebutkan oleh artikel 2 untuk proses penegakan keadilan hukum. Pada artikel keempat, setiap negara anggota dihimbau untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa kejahatan penghilangan paksa termasuk dalam pelanggaran dalam hukum pidana negara tersebut. Pada artikel kelima, penyebaran dan sistematika kejahatan penghilangan paksa termasuk dalam cakupan pelanggaran hukum humanitas internasional dan membutuhkan konsekuensi dari cakupan hukum internasional. Pada artikel ke-6, setiap negara anggota dihimbau untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku atau superior yang terlibat. Pada artikel ke-7, setiap negara anggota dihimbau untuk membangun sistem mitigasi untuk menangani pihak yang menjadi implikasi dari kejahatan penghilangan paksa. Pada artikel ke-8, setiap negara anggota dihimbau untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menentukan batas waktu proses hukum untuk pelaku kejahatan, serta menjamin hak para korban selama batas waktu tersebut. Pada artikel ke-9, setiap negara dihimbau untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk membangun kompetensi terkait kegiatan yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan penghilangan paksa. Lalu pada artikel 10 sampai ke 25 berisi keterangan tambahan terkait sistem penegakan hukum terkait kejahatan penghilangan paksa. Adapun negara-negara yang meratifikasi Covenant ICPAPET adalah Albania, Argentina,
Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Burkina Faso, Cabo Verde, Republik Afrika Tengah, Chile, Costa Rica, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Ekuador, El Salvador, Finlandia, Prancis, Gabon, Georgia, Jerman, Yunani, Honduras, Italia, Lituania, Luxembourg, Mali, Malta, Meksiko, Mongolia, Montenegro, Maroko, Selandia Baru, Niger, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, San Marino, Serbia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Togo, Tunisia, Turki, Ukraina, Uruguay, dan Venezuela. Bisa juga kita lihat pada peta yang telah saya attach-kan di sini bahwa yang berwarna biru tua adalah negara-negara yang meratifikasi Covenant ICPAPET. Sedangkan yang berwarna biru muda adalah negara-negara yang hanya menandatangani Covenant tersebut tetapi tidak meratifikasinya ke dalam hukum domestik mereka. Apakah pemerintah Indonesia meratifikasi Konvenan Penghilangan Paksa atau yang disingkat dengan ICPAPED? Jawabannya tidak. Meskipun pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi internasional tentang pelindungan setiap orang dari penghilangan paksa pada tanggal 27 September 2010 lalu sebagai rekomendasi dari penyelesaian kasus tahun 1997-1998, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum melakukan ratifikasi atau pengesahan. Adapun alasannya lantaran DPR periode tahun 2019-2014 gagal mencapai kesepakatan untuk ratifikasi, sehingga masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak DPR atau ditangguhkan hingga batas waktu yang tak ditentukan. Salah satu motif dari tidak disepakatinya konvenan tersebut oleh beberapa pihak DPR adalah karena persoalan elektabilitas. Salah satu fraksi di DPR beranggapan bahwasannya undang-undang ICPAPED tersebut nantinya dapat digunakan untuk menjegal salah satu politikus yang akan dicalonkan, yang mana politikus tersebut memiliki dugaan pelanggaran HAM berat. Demi elektabilitas yang lancar, ratifikasi ICPAPED pun berujung ditangguhkan. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai berikan rasionalisasi mengapa Indonesia harus meratifikasi Covenant tersebut, dikarenakan Indonesia tidak meratifikasi Covenant tersebut. Yang pertama, rasionalisasinya adalah perlindungan HAM. Dengan Indonesia meratifikasi Covenant tersebut, hal itu akan menunjukkan sikap tegas atas komitmen Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya di bagian penghilangan paksa tersebut. Lalu rasionalisasi yang kedua adalah sebagai bentuk penegakan hukum. Dengan Indonesia meratifikasi Covenant tersebut akan memperkuat kerangka hukum Indonesia untuk menuntut pelaku penghilangan paksa tersebut dan memberi keadilan untuk korban. Selanjutnya, rasionalisasi yang ketiga adalah keadilan untuk korban. Ratifikasi Covenant tersebut akan membuat mekanisme yang lebih efektif untuk keluarga korban dalam mencari kebenaran, melakukan pemulihan, dan mendapatkan kompensasi atas penghilangan paksa tersebut. Lalu selanjutnya, isolasi internasional. Dengan Indonesia tidak meratifikasi Covenant tersebut, hal ini berpotensi untuk Indonesia mendapatkan isolasi dari komunitas internasional, terutama oleh negara-negara yang menilai ketaatan berdasarkan standar HAM internasional. Lalu rasionalisasi yang terakhir adalah norma internasional, dikarenakan ICPAPED ini merupakan norma internasional dan diadopsi oleh PBB untuk melindungi individu dari penghilangan paksa. Ratifikasi oleh Indonesia akan menempatkan Indonesia pada posisi mengakui pentingnya norma tersebut dan berkontribusi pada upaya global untuk memberantas penghilangan paksa tersebut.